A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya memiliki pembahasan mengenai salah seorang Habib, yang dimana saya memanggilnya Habib Ba'dud. Yang dimana Habib Ba'dud ini memberikan statement tutorial bagaimana cara kita untuk menjadi seorang wali dengan gampang, mudah, dan efisien. Ya, yang dimana sebelumnya dia juga punya tutorial yang lain, yaitu bagaimana kalau kita untuk menjadi seorang wali cukup pergi ke Yaman, pulang jadi wali. Entah Habib yang mana itu menyebutkan, pokoknya dari golongan mereka. Kita gak perlu ngapa-ngapain teman-teman. Cukup pergi ke Yaman, pulang jadi wali. Lihat jalanan, lihat anjing, lihat kuburan, pulang wali kita. Pokoknya segitu mulianya Yaman, sampai-sampai tidak ngapa-ngapain ke sana, pulang jadi wali. Ya Allah, betapa nyelenehnya ajaran mereka. Dan di sini Habib Ba'dud ini memberikan pernyataan kalau untuk menjadi seorang wali cukup cinta pada habaib, kelar urusan. Kalian cinta saja pada habaib, wali. Punya karomah, bisa jalan di atas air, bisa jalan di atas api, terbang di udara. Karena apa? Kata Habib Ba'dud, hei anak-anakku, sudah sampai mana keilmuan kalian? Coba terbang satu-satu. Oh, anaknya langsung sigap terbang satu-satu nembus genteng, plus hancur genteng-gentengnya, ditembus sama anak-anaknya. Lalu dipanggil anak-anaknya itu, hei anakku turun. Turun anaknya, gak jadi lanjut terbangnya. Katanya kalau dia tidak dihentikan terbang, dia mau nembus langit, mau ke Sidratul Muntaha. Tolol yang percaya. Mana mungkin ada karomah sedemikian rupa. Hei anakku terbang satu-satu. Oh enak nanti Nabi Musa ngomong kepada Harun, hei Harun, nih tongkat nih, belah sana lautan. Sampai mana sudah ilmumu? Nanti sebegitu kita menafsirkan karomah mujizat. Hei Harun, nih tongkat, coba lempar. Sejauh mana ilmumu? Bisa gak berubah jadi ular itu? Apa namanya tongkat? Begitu penafsiran karomah menurut ente. Waduh, Bahar Semit cerita kemarin muridnya ketika dipanggil sama Habib, amin. Langsung sigap amin teman-teman. Gak turun dari tangga. Dari lantai 3 lompat ke lantai 1. Atau dari lantai berapa itu? Ya, imamah si Habib jatuh ke lautan. Apa yang dilakukan si Amin? Lompat ke laut, diambil imamahnya, diserahkan lagi kepada si Habib tanpa basah sedikit pun, gak tenggelam. Tetapi kemarin ada berita di mana muridnya Bahar ini nyemplung ke lautan, tenggelam, kelelep, meninggal. Ya, apa kurang cinta itu? Apa kurang tawadhu pada habaib? Sampai-sampai gak jadi wali. Cinta saja pada habaib, wali. Baik, tidak perlu panjang lebar. Mari kita simak seperti apa pernyataan dari Habib Ba'dud ini yang menyatakan barang siapa yang cinta pada habaib jadi wali. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Tenang. Jika ada di situ orang yang alim, yang hebat, santrinya banyak, pondoknya besar, organisasinya besar, apapun yang dia miliki besar, tapi dia tidak cinta kepada ahlul bait, maka dia cuman surah lah hakikah. Cuman gambaran, tidak ada hakikat di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak cinta. Wallah, harus wajib cinta kalau kalian pengen jadi wali teman-teman. Meskipun ada kiai punya pesantren, punya santri banyak, tetapi dia tidak cinta pada habaib, gak lolos jadi wali. Karena apa? Yang melantik jadi wali adalah mereka. Habib Umar itu kan wali itu, wali kutub dia. Siapa sekarang wali kutubnya? Pokoknya Habib ini wali-walinya. Sehingga apa? Kalau kita ketemu dengan habaib, kasih uang, kasih amplop. Agar apa? Agar mereka semakin sejahtera hidupnya, makin wali mereka. Tanpa kerja dapat uang. Nabi Muhammad SAW bekerja kepada Siti Khadijah, bekerja dengan dia. Bahkan ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW pernah merasakan kelaparan yang sampai perut-perutnya diikat dengan batu-batu. Ada batu diikat pakai tali terus diiketin ke perutnya agar Nabi menahan lapar teman-teman. Ya, Nabi Muhammad bekerja menggembala domba. Tidak nganggur Nabi Muhammad. Kalau kalian kerja apa? Oh, ada Habib lain, anaknya Taufik Assegaf, yang dimana ketika anaknya itu berceramah, apabila kalian melihat para habaib ada yang mabuk, ada yang teler, ada yang narkoba, ada yang begini-begini itu ngefly, jangan dibenci. Begitu katanya. Gak perlu diapa-apain. Kasih beras agar bisa makan. Jangan kasih uang. Kalau dikasih uang nanti beli minuman. Bukan dinasehati agar berhenti minum. Bukan diberi sanksi dicambuk. Bukan diberi nasihat agar dia berhenti dari mabuk. Oh no, kalau di sini kasih beras agar bisa makan. Mulai kapan ada ajaran sedemikian rupa? Menasehati habaib dengan kasih sayang, dengan lembut. Bahkan yang berzina pun, ya, kalian tahu hukuman zina orang yang sudah memiliki istri dan suami. Tetapi kenapa tidak dihukum? Allah. Itu Thaha bin Yahya itu. Diapain sampai sekarang? Wali dia.
Istri orang yang sudah disetubuhi Thaha bin Yahya, harusnya dia mulia. Karena sudah dipakai sama Habib. Harusnya gak dicerai tuh sama suaminya. Karena saking mulianya ya, sudah disetubuhi sama Habib. Mereka kan ras paling sempurna, ras paling wajib untuk dihormati. Cinta pada dia, wali, apalagi bersetubuh dengan dia. Geram saya. Sayang-sayangi bekas-bekas Habaib ini. Jangan dicerai agar jadi wali. Gedeg saya dengan tingkah kalian. Gak perlu jadi orang bertakwa. Ya gak perlu begini-begitu. Cukup cinta pada Habaib, jadi wali. Allah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang memerangi wali-waliku, maka aku umumkan perang kepada mereka. Dan hadis ini jangan dipotong. Siapakah wali-wali itu? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang mendekat kepadaku dengan perkara yang aku cintai, selain apa yang aku wajibkan. Apa yang Allah cintai, yaitu perkara-perkara sunnah. Hamba-hambaku ini mendekat kepadaku dengan perkara sunnah. Di dalam Al-Quran, surat Yunus, ayat ke-62 sampai 63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu kata Allah. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah mereka yang tidak punya keraguan dalam hatinya dan mereka juga tidak bersedih hati di dalamnya. Yaitu merekalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Ya, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau untuk menjadi wali Allah cintai habaib. Yang Allah sebutkan di situ, wali Allah itu adalah mereka yang senantiasa bertakwa. Bahkan ayat tersebut ditafsir oleh Ibnu Taimiyah bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa, merekalah wali-wali Allah. Bukan mereka yang cinta pada habaib jadi wali. Cinta habaib, tapi mereka senantiasa mabuk, senantiasa meninggalkan kewajiban, tidak menjalankan sunnah, tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka bukan wali. Telak ini bantahan kepada siapa namanya Ba'adud itu. Ya Allah, kalian itu mau mengajarkan apa kepada generasi bangsa kalau seperti ini? Bermodal cinta saja pada kalian, itu tidak bisa membuat orang mulia. Malah diperbudak iya. Orang bodoh, orang dungu, mendengar cerita kalian cinta pada habaib jadi wali. Aduh, banyak orang jadi wali nanti karena cinta pada kalian. Oh, saya wali, saya wali. Kenapa? Saya cinta pada habaib. Bodoh. Bahkan sebagian ulama memberikan pernyataan bahwa orang-orang yang disebut wali ini adalah orang yang beriman dan bertakwa selain Nabi. Begitu kata para ulama. Oh enggak, kalau menurut Ba'adud yang cinta pada habaib wali pokoknya. Pergi ke Yaman gak ngapa-ngapain, wali. Allah, ketololan apa yang mau kalian ajarkan kepada umat ini kalau begini? Bahkan ada doktrin lagi dari habaib yang lain, yang dimana kalian cinta pada ulama gak guna kalau gak cinta pada habaib. Ya, kita simak langsung videonya. Menjadi habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Waduh. Dan cinta kepada sesuatu yang lebih mulia itu lebih diutamakan. Waduh. Anda cinta ulama bagus, tapi kalau benci habaib percuma. Waduh. Cinta ulama bagus, tapi kapan Anda tidak melakukan apa yang lebih wajib, percuma. Ya, pokoknya kalian cinta ulama, tetapi kalian tidak cinta pada habaib, percuma. Seolah-olah para habaib ini yang paling nyambung nasabnya kepada Nabi Muhammad, teman-teman. Sehingga apa? Nyebut habaib saja. Apakah begini ajaran Nabi Muhammad? Sedangkan Nabi Muhammad saja ketika dia waktu hidup, ada Hasan, ada Husain, ada Fatimah, ada beberapa anaknya, tetapi Nabi Muhammad tidak pernah mendoktrin kepada sahabat, kalau kalian cinta pada zuriahku, pada anak-anakku ini, maka kalian jadi wali, maka lebih utama itu. Ya Allah, sampai sedemikian rupa enggak? Kalian mengaku keturunan Hasan Husain, mengaku anak cucu dari Nabi Muhammad SAW, tetapi tingkah kalian sedemikian rupa. Menurut saya ini adalah suatu omong kosong. Ya, omong kosong belaka ini, doktrin yang tujuannya hanya untuk pengguluan semata, bukan untuk menyampaikan syiar Islam. Karena apa? Kata Nabi Muhammad, apabila Fatimah melakukan kemaksiatan, mencuri dan lain sebagainya, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya, aku sendiri akan menghukumnya. Apabila Fatimah ingin meminta dari hartaku di dunia, akan aku berikan. Tetapi apabila engkau meminta perlindungan kepadaku atas Allah, maka aku tidak mampu. Ini Nabi ke anak kandungnya. Loh ente, kalian jauh kemana-mana. Dan belum tentu juga benar nasab kalian. Tiba-tiba mendoktrin hal sedemikian rupa yang Allah. Kalian pikir sendiri, mau kemana tujuan Habib ini sebenarnya?